Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya'i wa mursalin ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'di. Alhamdulillah, kita mulai saja kuliah ini karena saya suka memberikan kuliah di luar PIT ya. Karena kalau di luar di PIT itu waktunya pendek ya, jelasin kranial 20 menit, 30 menit nggak cukup. Makanya kalau kuliah kayak gini enak, bisa panjang, santai, pelan-pelan. Terserah Dokter Beta kalau mau eh, di sela ya, kalau mau di tengah-tengah mau ditanya boleh, karena takutnya nanti lupa kalau di belakang. Silakan saja. Saya nggak keberatan. Tapi kalau Dokter Beta keselatan ya sudah. Baik, Dok. Baik, kita mulai. Anak ini kita bicara anomali di janin dulu. Ini karena kuliahnya insya Allah ada beberapa. Yang ini yang pertama yang kerennya. Kita ngomonginnya anomali janin secara umum dulu ya. Supaya dalam memahaminya mudah. Kalau udah paham, nanti belakangannya insya Allah gampang. Ini contohnya kalau kita lihat susunan kotak-kotak ini, kita anggap sebagai susunan struktur yang normal, dengan susunan yang rapih, seperti itu. Maka nanti kalau yang nggak normal, kembangannya banyak. Gitu, macam-macam. Yang pertama kayak gini, ini normal juga, tapi kebalik. Ya gitu ya. Ini disebutnya displacement abnormal position ya. Ini biasanya pada kasus-kasus misalnya situs solitus ya pada jantung ya seperti itu. Pada kepala jarang sih, tapi di jantung biasanya suka dapat ya. Ini kelainan yang menurut saya kalau hanya ini saja insya Allah paling murah, paling ringan ya, karena dia hanya posisi kebalik tapi yang lain normal. Yang kedua kalau mengalami hipoplasia seperti itu, dia badannya kecil, itu. Hipoplasia artinya abnormal size ya. Jadi sebetulnya strukturnya normal, maksudnya konten atau materinya normal, tapi ukurannya kecil. Itu biasanya bisa primer, bisa sekunder. Kalau yang primer itu yang disebutnya masuk dalam malformasi. Kalau yang sekunder biasanya disebutnya karena deformitas. Nah, kemudian yang berikutnya kalau seperti ini dia harusnya orang ada hilang bagian tersebut atau tidak terbentuk, tapi nggak semuanya. Nah, ini disebutnya incomplete malformation. Kalau hilang semua disebutnya agenesis malformation, jadi nggak ada semuanya. Kalau nambah kayak gini, nambah satu, gitu. Polidaktili gitu ya banyak, itu disebutnya aberrant malformation. Kalau nambahnya yang ini maksudnya polidaktili ya. Kalau ini biasanya kalau misalnya makrosomi atau makrosefali ya, seperti itu. Kalau ini polidaktili ditambah. Nah, kalau ini yang kompleks malformation, jadi disorganisasi. Jadi ada yang bentuknya nggak karu-karuan, seperti ini, kecil, bentuknya sebagainya, ini disebut kompleks malformation. Nah, semuanya ini disebut dalam golongan malformasi. Ya. Artinya dari awal sudah mengalami kelainan, tinggal lihat di masa embrio itu kan panjang ya, beberapa minggu. Nah, itu di minggu keberapa dia rusak atau bermainan, dia akan menimbulkan gejala yang berbeda-beda. Gitu ya. Tapi ini pada prinsipnya masalahnya di masa embrio. Nanti ada kelainan lagi yang lain seperti ini berbeda dengan malformasi, misalnya displasia. Oh ya, displasia juga sebagian ahli masukkan dalam bentuk malformasi, sebagian lagi memisahkan ya. Jadi ini bentuknya nggak karu-karuan, abnormal size, material juga abnormal, dan shape-nya juga nggak normal. Ini yang displasia. Kalau disruption itu ada dia sudah terbentuk di awal embrio dengan baik, di tengah-tengah mengalami gangguan. Contohnya pada amniotic band syndrome menyebabkan amputasi atau cleft ya. Kemudian ada deformitas, ada dua nih deformitas. Deformitas yang eksternal artinya sesuatu di luar tubuh si janin menyebabkan penekanan. Ya contohnya pada tali pes. Ya. Tali pes itu bisa yang deformitas eksternal, bisa juga primer ya. Kalau yang primer masuknya ke dalam ini ya, mana namanya, ini displasia. Ya. Nah kalau deformitas internal, contohnya ada tumor di dalam suatu massa atau suatu organ, atau
misalnya pada kasus kalau di kepala itu hidrosefali ya. Hidrosefali itu sebenarnya bukan malformasi, tapi adanya sumbatan di cairan saluran cerebrospinal terus jadi melebar dan menyebabkan penekanan pada organ sekitar. Itu contohnya deformitas internal. Atau lokal respon nih contohnya pada kasus-kasus yang mengalami kalsifikasi pada infeksi. Nah, inilah kelainan-kelainan yang kita bisa lihat di janin, mau di organ manapun ya. Yang kali ini kita akan bicarakan di kepala. Ya, kelainan ini disebut dysmorphogenesis ya. Kalau ilmunya namanya dysmorphologi ya. Dysmorphogenologi ya. Dysmorphologi. Ya. Nah, jadi nanti kalau kita dapat kelainan kita tinggal masukin yang mana aja. Hampir semua yang sifatnya malformasi itu efeknya gangguan fungsi kecuali yang displacement. Kalau yang lain-lain nih pasti bermasalah ya. Oh ya, ada juga yang aksesoris ini lumayan ya, tidak terlalu ya. Misalnya polydactyly nggak masalah. Tapi kalau udah hipoplasia, incomplete, agenesis yang komplit, complex malformation, dysplasia, ini pasti bermasalah. Kalau yang disruptor tergantung dia di mana organ. Gitu ya. Ini juga bermasalah dengan gangguan fungsi. Nah, ini nanti kita akan bahas di kepala, masuk di, jangan lihat dia masuk daerah yang mana. Makanya ada yang disebut malformasi, ada yang disebut deformitas gitu, juga ada yang disebut disruption. Baik, ini kita mulai dengan kompartemen di kepala dan tulang belakang ya. Kita mulai dengan berusaha mengenali anatomi kranial. Nggak usah yang kecil-kecil detail, yang cukup besar ya. Yang ini contohnya kalvaria, tulang, sulcus linguinea, cortex cerebri, falx cerebri. Ini bagian-bagian yang gampang dilihat dan mudah ya. Thalamus, plexus choroid, septum pellucidum, corpus callosum lumayan agak sedikit susah tapi bisa kelihatan. Fossa posterior tuh di daerah belakang ya, ada cerebellum, ada cisterna magna, ada vermis cerebellum. Kemudian sistem ventricle itu ada dua, yaitu sistem ventricle internal dan sistem ventricle eksternal ya. Nanti akan ada gambarnya yang disebut yang mana. Ini membedakan jenis dari hidrosefali nanti ya. Kemudian sistem vaskular dan jarak terakhir jangan lupa melihat di spinal cord di tulang belakang. Ya. Kemudian kita lihat orientasi. Jadi kalau paling sering kan kita potongan aksial seperti ini. Nah, potongan aksial itu kita secara umum di standar ISWOP dilihat di 3 lokasi. Yang pertama setinggi DBP yang ini. Nanti kan kelihatan ada gambaran seperti ini. Yang paling sering kalau kita mengukur DBP, HC, seperti itu. Makanya ini tampilan yang paling sering. Di tampilan ini terlihat ada yang ini, falx cerebri, kemudian thalamus, kemudian tentu saja hemisphere cerebri, dan sebagian dari horn posterior ventricle lateral yang ini dan yang ini. Kemudian akan kita lihat adanya plexus choroid yang kecil di sebelah sini. Gitu. Nah, ini tampilannya dengan tampilan ini saja, kalau ada kelainan boleh kita bilang sekitar 60% udah kedetek di sini. Apalagi kalau ditambah dengan tampilan yang ini, yang tampilan agak ke atas, ya kita akan lihat ini lekuk-lekuk dari hemisfer cerebri, kemudian ini horn dari ventricle yang di dalamnya ada plexus choroid di sini. Kemudian jangan lupa lihat ini, tulang ini warnanya lebih putih, gitu. Kemudian ada celah-celahnya, suturannya. Ya, jadi ini bentuknya seperti itu, yang normalnya agak lonjong. Nanti kadang-kadang ada defek. Defeknya bisa di mana aja, bisa di anterior, bisa di posterior. Tapi jarang jarang di pinggir, ya. Biasanya di tengah, bagian tengah, anterior atau posterior. Ya. Dan di baliknya ini ada selaput nih, namanya meningeal. Ini juga harus kita lihat. Ya. Kemudian turun ke bagian yang bawah melewati cerebellum, ini cerebellumnya. Kita lihat di sini. Di bagian tengah-tengah cerebellum jangan lupa ada namanya vermis cerebellum yang ini. Bentuknya seperti itu, dia agak nonjol gitu. Tengah. Harus ada ini. Kalau nggak ada masalah. Ya. Dan ada celah di belakang dari cerebellum disebutnya cisterna magna.
Ya, ini adalah dalam rongga apa namanya, fossa posterior disebutnya. Ya. Nah, si sterna magna ini kalau dia melebar pada kasus Danny Walker membuat suatu pouch gitu, buat kantung yang disebut sebagian ahli nyebutnya black pouch. Black tuh namanya yang nemuin, siapa Black gitu ya, black pouch. Jadi kalau dia melebar itu disebutnya black pouch gitu. Ini orientasi kemudian ini potongan dari potongan aksial. Jangan lupa ke potongan koronal seperti itu, yang ini ya, potongan koronal ya. Yang ini. Nah, ini potongan koronal. Di sini yang kita lihat ada ini ventricle lateral, ini septum pellucidum di tengah-tengahnya, dan di atasnya ini yang saya kasih tanda ini di sini, ini namanya corpus callosum. Nah, ya, ini bagian yang penting untuk kita lihat. Jadi makanya tadi saya bilang bisa kita lihat corpus callosum, cuma lebih gampang kalau posisinya dengan potongan koronal seperti ini ya. Ini tetap ada falx cerebri. Kemudian kalau potongan sagittal kita bisa melihat ini corpus callosumnya memanjang, ini thalamus, ini bagian dari ventricle. Kemudian kalau potongan sagittal atau ke bawah kita akan melihat yang di sini cerebellum, yang sini ada celahnya. Nah, ini nanti kalau pada malformasi Chiari atau Danny Walker syndrome itu dia melebar, dia lebar. Kenapa dia melebar? Nanti ada gambarnya biar jelas ya. Hubungan dengan saluran-saluran cerebrospinal yang eksternal. Setelah kita mengenali organ-organ tersebut, terus, nah ya, jadi tadi kan kalau pertama tuh saya menggunakan cara manual ya. Sekarang kalau punya USG 3 dimensi itu nggak usah ribet, bisa langsung ambil gitu, terus keluar deh, nggak usah dicari-cari lagi gitu. Tinggal satu bagian dengan visi IC namanya, menunya, terus langsung keluar gambar-gambar tersebut kalau punya USG 3 dimensi. Tapi kalau nggak punya, pakai cara yang lama. Jadi saya lebih senang dengan cara yang lama sih daripada pakai yang ini. Alasannya apa? Alasannya mahal. Jadi kalau pakai cara yang murah bisa, atau cara yang mahal. Gitu. Hasilnya insya Allah hampir sama sih. Cuma dia memang betul untuk orang yang tangannya mungkin kaku untuk mendapatkan gambar-gambar ini, maka dimudahkan dengan teknologi 3 dimensi ini. Jangan lupa periksa spinal atau spine tulang belakang ini yang nonjol-nonjol nih prosesus transversusnya. Ya, kalau prosesus ini spinosusnya nggak kelihatan kan, ini letaknya di tengah. Pak, kacamata aku mana? Ini udah mulai tua kacamata. Terus kita bisa lihat yang namanya spinal cord di dalam ini, yang garis ini. Ya, bisa pakai alat ultrasonografi apa? Ya kebetulan yang ini dipakai E8 ya, jadi lumayan cukup bagus. Tapi E6 juga bisa, yang lebih baik juga bisa, asal dimainkan gainnya. Bisa kelihatan. Nggak usah khawatir, yang penting dilihat garis ini. Ini garisnya, yang ini, yang prosesus transversusnya harus sejajar seperti rel kereta api yang berdampingan seperti itu, dua rel kereta api. Kita lihat gambarnya bagus gitu ya. Nanti kalau ada defect, dia bisa hilang nih, salah satu ini hilang atau di sini hilang, atau dia bisa juga nggak defect tapi kerupul-kerupul, bentuknya nggak karu-karuan, berantakan tulang-tulang, itu juga bisa. Nah, yang ketiga, setelah tahu orientasi, kita kenali sedikit gambaran perkembangan dari ini. Yang pertama ada forebrain, midbrain, hindbrain. Nanti dia berkembang dengan masing-masing menjadi organ yang udah dewasanya hemisfer dari telesa ini. Forebrain itu jadi hemisfer dan thalamus. Cerebellum berasal dari hindbrain. Ya. Kenapa ini jadi penting? Karena biasanya kelainan dia berasal dari satu tempat ya, misalnya forebrain. Disebutnya prosencephalon. Ya, jadi nanti kelainannya namanya holoprosencephaly. Ya, ini asalnya dari brain. Begitu forebrainnya berantakan, maka di sini semuanya berantakan. Gitu. Ya. Begitu hindbrainnya berantakan, maka di sini juga
medulanya berantakan atau cerebellumnya berantakan. Nah, ini kita mesti pahami karena berhubungan dengan prognosis ya, penyebabnya apa. Baik, nah ini gambar perkembangan karena janin itu berkembang, maka dia beda-beda. Di 10 minggu yang paling kelihatan, ini tetap ya, ini kalvarianya tetap ada. Kemudian yang gambarnya kayak seperti kupu-kupu ini namanya corpus callosum. Yang dominan di sini corpus callosum. Di 14 minggu corpus callosum tetap dominan, tapi ini ventrikelnya udah mulai kelihatan. Terus yang tipis di sini ini adalah cortex ya, sudah mulai kelihatan seperti itu. Yang ini falx cerebri. Nah, makanya kalau paling cepat kapan anencefali bisa kedetek? Definitif 10 minggu udah harus bisa kedetek anencefali, karena jelas ini nggak akan ada di gambaran ini yang seperti ini. Gitu ya. Kemudian di 20 minggu kita mulai bisa melihat korteknya lebih tebal, talamus sudah ada, ini corpus callosum yang bentuknya kayak hampir segitiga gini. Ini falx cerebri, ini septum pellucidum. Tentu saja di 20 minggu belum mulai bergirus-girus. Nah, di 38 minggu tadi ya udah kelihatan talamus, ini nggak kelihatan nih cerebellum sebetulnya, tapi nggak nyampe ke sana. Yang putih ini plexus choroid. Tentu saja kita akan melihat girus yang hemisfer cerebri yang makin banyak sulcus dan girus-girus seperti itu. Ini kita lihat penting karena kalau di usia di atas 30 minggu tapi tampilannya girusnya kayak gini, masih kayak seperti ini, atau artinya girusnya tidak berkembang. Kemudian ada penelitian-penelitian yang sudah dilakukan untuk menilai perkembangan girus saat ini ya. Saat ini karena alat UASG ini makin bagus, maka dia menilai girus berdasarkan perkembangannya per week. Dilihat sama dia. Nah, contohnya ini. Ini penelitiannya dari India ya. Kalau kita lihat, ini potongan aksial setinggi cerebellum ya. Kita lihat nih cerebellumnya ini. Ini cisterna magna. Nah, ini falx cerebri kan. Kalau kita lihat pada 19 minggu dia masih lurus gitu. Begitu 21 udah mulai ada tekukannya. Seperti itu. Nah, di 25 tekukannya udah makin ke sana. Nah, ini bagus banget penelitiannya dan menurut saya sangat membantu untuk kita melihat dia ada masalah nggak dengan perkembangan korteks ya, terutama girus-girusnya seperti itu. Di potongan setinggi talamus atau setinggi DBP ya, itu juga gitu. Yang dilihat di sebelah sini di 19 minggu dia cuma ngelekuk seperti itu. Kemudian di 20 minggu udah mulai masuk. Ini ada sudutnya tuh. Tadinya kan nggak ada ya, hampir rata sudutnya. Nah, di 26 minggu bukan cuma sudut yang begini, tapi dia melebut sudut yang menekuk seperti itu. Nah, ini juga bagus karena alat ultrasonografi sekarang makin bagus, kita bisa melihat yang kayak seperti itu. Terus yang ini bukan yang seperti ini. Ini suka disalahin nih, yang hitam ini bukan ventricle. Ya, ini adalah korteks ya, karena gennya terlalu keras. Yang ventricle yang ini sebelah sini ya. Di dalamnya ada plexus choroid seperti itu. Saya sering dirujuk karena teman sejawat menduga yang ini yang kortek ini adalah ventricle diukur agak lebar. Ternyata begitu dikonfirmasi ternyata bukan ya, yang kortek yang ini kortek, yang ini ventricle. Jadi jangan salah, namanya ventricle selalu ada plexus choroid di dalamnya. Baik, ini adalah menilai pola perkembangan. Yang terakhir, setelah kita tahu perkembangan, kita mengenal anomali. Nah, anomali ini dibagi-bagi. Ya, yang pertama yang bersifat malformasi, yang kedua bersifat non-malformasi. Ya, yang bersifat malformasi ada yang gangguan perkembangan ke belakang ya, punggung, dorsal, ke depan, ke daerah perut gitu kalau ventral. Kemudian korteks cerebri jadi satu biasanya, korteks cerebri dengan ventral nih. Nah, kan korteks kan tuh perkembangan ke ventral juga. Kemudian perkembangan yang di fossa posterior tempatnya cerebellum. Jadi kalau yang ini neural tube defect. Kalau yang ini ventral dan korteks ini forebrain yang bermasalah. Kalau yang malformasi cerebellum yang bermasalah yang rogue encephaly atau himbra belakang.
Kemudian yang non malformasi bisa hambatan cairan cerebrospinal, ya, kemudian destruksi jaringan otak, ada tumor dan juga tanda-tanda infeksi dan perdarahan. Nah, ini sebagian besar kita bisa lihat, dan kebetulan di RCM kasusnya waktu itu cukup banyak ya, jadi saya ngumpulin gambar-gambarnya masih cukup bisa dipakai sebagai pembelajaran. Ini malformasi kranial, kalau yang dorsal, defek selubung neural, meningokel, encephalokel, exencephaly, anencephaly, dan mielomeningokel. Ya. Maksudnya spina bifida. Kemudian yang ventral dan korteks, ada holoprosencephaly, yang kecil-kecil, agenesis corpus callosum, agenesis septum pellucidum, microcephaly, macrocephaly, lissencephaly. Kalau ini sindrom Dandy Walker yang di belakang ya, turunannya megasisterna dan hipoplasia cerebellum. Baik, bisa dilihat ya, nanti ada gambarnya. Ini yang pertama dulu ya, perkembangan dorsal. Kalau yang perkembangan ke kranial, yang cerebral biasanya kalau yang ekstrim itu exencephaly dan encephaly ya. Ini gambarnya ini seperti itu. Ya. Kalau yang ke belakang meningomyelocele atau spina bifida ya, belakang. Ini bisa bersifat upward. Upward itu artinya jelas, terbuka gitu, kelihatan banget. Sedangkan kalau yang outward itu samar atau kecil atau samar itu sebutnya outward. Ini kita tahu kalau dia ada jaringan otaknya seperti ini, tapi nggak ada kalvarianya, disebutnya exencephaly atau disebut juga akranii exencephaly. Kalau yang tipe ini paling gampang disebutnya begini ya, frog eye, jadi nggak ada atasnya, ini anencephaly. Tentu saja secara teori prognosisnya tidak baik atau buruk, tapi nggak gitu juga. Tuh contohnya ada ya, namanya Jason Bull. Ini baru meninggal di tahun 2020, konon kabarnya gara-gara COVID, di usia 5 tahun. Jadi nggak selalu dia meninggal segera setelah lahir gitu ya. Saya lihat di internet beberapa kasus survive, cuma tentu saja dengan hambatan, tapi bisa nggak langsung meninggal. Jadi hati-hati untuk bilang prognosis ke pasien ini. Sebagian besar ngomongnya gitu ya, sebagian besar tidak survive atau mungkin meninggal segera setelah lahir, tapi ada juga yang bisa survive. Gitu. Jadi kalau ngomong pasti letal, ini ada buktinya. Gitu. Ya, baik, itu tadi akranii exencephaly. Kemudian meningokel artinya ada defek di kalvaria sehingga lapisan meningiumnya keluar, tapi isinya cairan ini nggak ada, tidak ada jaringan otak yang keluar ya, seperti ini. Ini defeknya ini, ya, jaringannya. Terus biasanya dia menyebabkan gangguan struktur di sini, itu ada sedikit pelebaran dari ventricle. Kemudian ini tergantung besarnya. Kalau kecil, yang disebut kecil biasanya kurang dari 2 cm ya, kecil. Itu umumnya bisa dikoreksi dengan baik. Kalau besar, ya ini kayak gini, besar ini kalau dibandingkan besarnya ini sama besarnya defek sama besarnya kepala lebih dari 50%, maka prognosisnya kurang baik karena sudah terjadi perubahan struktur di dalam seperti itu. Ya ini defeknya luas, ya hampir 50% lebih dari besar kepala. Maka sebagian besar otaknya keluar. Yang ya. Kita akan bisa melihat kalvarianya ini, tapi sebagian ada hilang. Baik, itu yang ke kranial ya. Kalau yang ke kaudal, ke belakang. Nah, ini dia ya. Ini spina bifida atau meningomyelocele. Ini yang upper dulu ya, yang disebut upper tuh dia nongol, kemudian ini tipis. Ya, ini tipis. Biasanya kalau yang seperti ini disertai dengan tanda-tanda tekanan negatif di kepala ya, karena dia kan berhubungan dengan rongga di kepala. Ya, seperti ini saya telusurin tulang belakangnya, nongol seperti itu.
Maka jangan lupa untuk menilai tulang belakang. Dan itu tidak susah, cuma beberapa detik saja. Ini yang tipe occult ya. Jadi kita lihat nih tulang belakangnya ini, ya defeknya cuma sedikit. Terus kita lihat nih kulitnya yang ini, dia masih ditutupin oleh kulit. Gitu. Nah ini biasanya prognosisnya lebih baik. Seperti itu. Ya bisa kedetek, insya Allah. Kalau yang apalagi yang upward ya, kita jelas kelihatan. Kalau yang upward punya tanda-tanda lain, ya yang ini biasanya ada 3 tanda-tanda yang sering. Yang satu ada ventriculomegaly seperti ini, tapi ringan, bukan yang berat. Sebut ringan kurang dari 15 mili. Kemudian adanya lemon sign, ini tanda kepalanya jadi begitu. Karena di intrakranial mengalami tekanan negatif. Karena dia mengalami herniasi. Nah, akibat tekanan negatif, selain lemon sign, dia ketarik, ini juga banana sign, jadi bentuk dari cerebellumnya, seperti itu. Harusnya kan dia ujung ini kan adanya justru dia kebalik ya, melengkuknya ke arah belakang ya. Kalau ini kan dia melengkuk ke arah talamus ya. Nah ini disebut banana sign. Ya ini koleksi kita ya, koleksi RCM gambar-gambar ini. Hasilnya semuanya tentu saja untuk yang kasus-kasus yang dengan tanda-tanda herniasi kayak gini prognosisnya lumayan ya, cukup berat ya, walaupun dilakukan beberapa koreksi, kadang-kadang butuh beberapa kali ya, tidak bisa langsung menutup. Tapi kalau yang occult, insya Allah baik. Teknologi dari bedah saraf cukup baik. Kemudian malformasi perkembangan di ventral dan cortex cerebri ya, jadi ini biasanya masalahnya di forebrain ya. Dan spektrum penyakitnya luas, dari yang ringan sampai yang berat. Nah ini saya ambil dari gambar Spaltelhaus, buku lama ya. Ini coret-coretnya saya nih. Dulu waktu saya pertama kali presentasi kepala, saya pakai gambar Spaltelhaus. Jadi ini kalau kita kasih warna yang merah ini, jadi yang ini kan nanti besar. Sedangkan yang ini, Hillenbrand ini jadi yang kecil di sini. Nah begitu dia ada masalah di sini, anggap kita ada defect di forebrain ya, maka nanti gedenya satu ini, kortek ini bisa bermasalah. Tergantung seberapa besar masalahnya. Tapi prinsipnya dia di sisi yang depan. Kasus ini yang paling terkenal adalah holoprosencephaly ya. Jadi harusnya dia normalnya seperti itu, mengalami pembelahan, kemudian mengalami rotasi atau perputaran, tapi dia mengalami gagal berputar atau gagal migrasi, sehingga tidak berkembang yang di depannya ya, yang di sini. Ya. Tentu saja mengganggu sistem ventrikelnya juga ya. Jadi intinya permasalahan di forebrain, otak depan. Karena dia di otak depan, maka seringkali juga ke bagian wajah. Jadi wajahnya juga mengalami malformasi. Ini tipenya ada 3, alobar yang paling berat. Jadi artinya nggak ada lobar, nggak ada vaksnya sama sekali. Alobar. Kemudian ada semi lobar dan lobar. Yang prognosisnya paling bagus tentu saja yang tipe lobar. Sedangkan kalau yang alobar ini hampir semua prognosisnya jelek, kemudian wajahnya juga bermacam-macam, tergantung berapa masalahnya. Ini saya ambil dari buku fetologi, contoh-contoh wajah pada holoprosencephaly. Ya, yang seperti ini Cyclops, ini sebetulnya nggak Cyclops, tapi dia tidak terbelah ya, tidak terpisah. Ya, kemudian ini, yang ini satu ini sebocephaly, yang ini ethmocephaly, yang ini dengan cleft. Nah ini yang paling ringan ya, cuma ada disebutnya yang ini ya tadi nih, milder abnormalities include ocular hypotelecom aja seperti itu ya, irisnya tidak yang sedikit yang kelainan, tapi tampilannya nggak menyeramkan seperti itu. Ya mata satu Cyclops ini bukan Dajjal ya, jadi kalau di apa namanya medsos nanti Dajjal telah lahir, itu drama banget ya. Jadi saya sering kali mengkoreksi, bukan Dajjal, itu kelainan
Ya, di Israel Dajjal lahir seperti ini, nah itu bukan Dajjal itu holoprosencephaly tipe alobar. Ya, seperti ini ya. Ini cukup banyak kasusnya, ya, jadi saya punya banyak gambaran-gambarannya seperti itu. Ini kalau kita lihat kepala seperti itu, ini langsung talamus, malah nggak kelihatan lagi faksnya, ini faksnya, bukan plexus choroid. Faksnya sama sekali nggak ada. Ya, jadi ini masuk dalam tipe alobar, sama sekali nggak ada faks cerebri. Tadi ya garis lurus yang membagi otak kiri otak kanan, itu namanya faks cerebri. Ini nggak ada sama sekali ya. Jadi ini masuk tipe alobar. Kemudian ini juga sama, ini yang putih-putih ini plexus choroid yang susunannya sudah berantakan, nggak berdampingan dua gitu lagi kiri kanan, tapi udah nggak karuan, udah dari sana gitu ya, karena faks cerebrinya nggak ada ya, tapi ini masih ada. Kemudian kalau kita lihat ini rata-rata nggak ada girusnya ya, rata. Nah kalau ini hampir bisa dibilang susunannya ini kan tebal ya, korteksnya tebal, tapi tetap kita nggak bisa melihat adanya faks cerebri di sini, jadi nyatu ya. Jadi selama faks cerebrinya tidak ada sama sekali atau komplit agenesis, itu masuk dalam kategori holoprosencephaly tipe alobar. Prognosisnya tidak baik atau buruk ya. Baik, nah ini alobar, ini ada videonya nih. Alobar karena faksnya nggak ada, sama defek fasial ya. Kita lihat, ya itu dia plexusnya. Ya ini wajahnya, kita lihat. Terus mata. Nah ini hidungnya cuma ada satu lubang nih, ya. Nggak ada septal nasnya, sama ada flap. Ya, jadi ini kompleks holoprosencephaly tipe alobar dengan efek fasial. Ya. Baik, terus ya udah. Kemudian bisa juga terjadinya yang lain seperti ini tadi, nonjolan. Ini single ventricle proboscis. Ini proboscis dari samping ya. Kemudian ada ini nasalnya nggak ada, jadi tulang hidungnya nggak ada, jadi kecil, esek gitu kali ya, ngomongnya. Terus ada proboscis. Ini juga holoprosencephaly tipe alobar. Jadi kalau lihat kepalanya, insya Allah sih nggak terlalu sulit, tetapi mungkin teman sejawat mesti berlatih untuk melihat wajah ya. Lihat wajah ini mesti latihan. Bisa sih, pasti bisa ya. Kayak tadi ini contohnya yang ini kan, kalau kita lihat kan, saya balik lagi. Nah itu tinggal dimajuin ke depan perutnya, langsung dapat wajahnya. Ya, ini tulang hidungnya nggak ada, lubang hidungnya cuma satu. Oke, ini yang tipe alobar. Kalau yang tipe semilobar ada faks cerebrinya tapi cuma sebagian. Ya. Ini, ya, terus ini mengalami pelebaran dari ventrikolomegali atau hidrosefali, tapi ini gara-gara adanya malformasi. Jadi tipenya biasanya ventrikolomegali atau hidrosefalu tipe communicans. Ya. Baik, kemudian yang tipe lobar ini biasanya hanya, ini bagus susunannya, tapi septum pellucidumnya hilang, nggak ada. Seperti ini. Ini harusnya kan begini ya. Ini gambar yang normal, kita lihat ini cakep banget gitu, gambarnya ada garisnya, ada septumnya seperti itu. Nah ini kan berantakan. Ya ini agenesis septum pellucidum. Sebagian ahli memasukkan ini sebagai holoprosencephaly tipe lobar, atau sebagian lagi memasukkan dia ke kelainan yang berbeda. Ya. Karena kalau menurut saya ini masuk dalam holoprosencephaly tipe lobar karena dia prinsipnya di forebrain-nya bermasalah atau pembentukan forebrain-nya bermasalah. Prognosisnya tentu lebih baik dibandingkan dengan yang lobar atau semi-lobar, tapi dibandingkan dengan Roma juga ya pasti jauh ya. Biasanya ada gangguan kognitif, tingkah laku dan sebagainya. Ini ya, jadi kan bagus nih susunannya. Susunan dari ininya bagus. Cuma dia di tengah-tengah nih hilang nih septum pellucidum, nggak ada.
Ya, seperti itu. Jadi ini masuk dalam kriteria holoprosencefali tipe lobar. Dan kalau prognosis hidupnya bagus, tapi fungsional pasti bermasalah. Ya. Kemudian ini beda ya, beda nih sama yang ini. Nah, gitu ya. Kalau ini corpus callosumnya nggak ada ya. Jadi ini kalau kita lihat nih selalu ada garis yang ini nih. Nah, bentuknya hampir mirip segitiga nih. Ini potongan koronal ya, seperti itu. Kalau dia nggak ada, ya artinya agenesis corpus callosum. Biasanya emang dia berbarengan dengan agenesis septum pellucidum. Seperti ini kan nggak ada. Baik, ini masuk dalam malformasi forebrain. Beberapa ahli membagi-bagi, saya sendiri agak susah ya melihatnya, tapi secara teori seperti ini. Ini yang normal kan gambarnya kayak gini ya. Itu pola hipoplasia kecil. Nah, ini mata kita harus terbiasa untuk melihat yang normal dulu baru bisa menentukan yang hipoplasia. Atau yang kayak gini garis. Nah, kalau ini kan jelas ya. Tapi kalau yang ini kan kayaknya agak susah dibandingkan dengan yang ini. Kalau yang ini mudah. Atau yang ada tonjolan ini seperti ini mudah. Atau nggak ada sama sekali kayak tadi. Nah, ini ada derajatnya. Saya sendiri baru dapat yang agenesis. Kalau yang hipoplasia mungkin dapat, tapi hanya menduga-duga. Jadi saya nggak tampilin. Nggak tahu soalnya. Kadang-kadang ada variasi dari normal. Kecuali kalau itu disertai dengan kelainan lain, kita berani bilang hipoplasia. Karena dia agak sedikit tipis ya. Tipis. Ini kayak gini nih, yang kayak gini udah pasti nih. Kan cuma segaris saja. Baik, ini hipoplasia atau agenesis corpus callosum. Kelainan berikutnya yang sifatnya malformasi adalah malformasi dari kortek ya. Jadi kalau kita lihat perkembangannya itu dari usia awal sampai besar ada beberapa fase, dan fase ini selalu berhubungan dengan perkembangan dari sel-sel ini. Ya, sel ini berkembang langsung gitu. Kalau ada gangguan dari perkembangan dari sini ke sini atau migrasinya bermasalah, maka dia akan mengalami gangguan perkembangan. Termasuk kalau blood vessel-nya bermasalah, jadi aliran darahnya berkurang. Jadi nanti ada yang seperti ini, hemimegansefali, jadi nggak normal, kiri kanan nggak sama. Ya, itu seringkali masalahnya di vaskuler. Ya. Kemudian mikrosefali kita tahu, yang saya juga dapat lisensefali udah pernah dapat, yang vokal kortikal displasia belum pernah dapat, sama agenesis corpus callosum tadi ya udah gambarnya. Yang berikut gambarnya. Nah, ini kasusnya ya, kalau kita lihat usianya kan 36 minggu kurang 1 hari. Ya, kalau ini kan harusnya di usia 36 minggu itu kepala lebih besar daripada perut ya, gitu. Jadi kalau kita lihat ini AC-nya 308, HC-nya 294, jadi HC-nya lebih kecil. Gitu ya. Jadi ini kasusnya diikuti, kemudian udah lahir nih kira-kira udah 2 tahun atau 3 tahun setelah lahir, kayak gini ya, kita lihat untuk kepalanya dia kecil ya, memang kecil, ya mikrosefali. Kemudian apa yang dikerjakan ya nggak apa-apa, dirawat aja sama orang tuanya dan senang hati, kayak terpaksa mau nggak mau kan tetap kita harus senang hati menerimanya. Terus tentu saja karena dia berkebutuhan khusus, ya disekolahkannya sekolah dengan kebutuhan khusus gitu. Nah, ini udah kedetek nih. Kalau yang mikrosefali kayak gini beberapa kali saya dapat ya di Jakarta. Kemudian ini kasus lama cuma 1 saya dapat, saya belum pernah dapat lagi. Kalau kita lihat, cari contoh ini adalah 30 minggu yang normal. Kita lihat girus-girusnya udah ada lepuk-lepukan nih, gitu. Girus-girusnya udah ada lekukan-lekukannya. Ya, ini adalah yang normal untuk 30 minggu. Sedangkan kalau ini 30 minggu, kok dia rata gitu, nggak ada lekukan-lekukan dari girus-girusnya. Jadi ini disebut agria atau mikrogria.
ya, atau bahasa lainnya lissencephaly, jadi rata gitu. Tentu saja dia punya masalah ya kalau dia survive dengan kemampuan otaknya. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah malformasi di fossa posterior di belakang ya. Ini yang paling terkenal, Danny Walker syndrome ya, atau sindrom Danny Walker. Dibagi-bagi menjadi tipe klasik, tipe varian, tipe kompleks. Terus kemudian juga ada yang model lain, megasisterna magna dan hipoplasia cerebellum. Nah ini yang tipe klasik ya, ditandai dengan agenesis vermis cerebellum. Kita lihat nih cerebellumnya, ukurannya gitu. Ya, memang kalau diukur dia mungkin lebih kecil daripada usia kehamilannya biasa. Tapi yang jelas di tengah-tengah ini sama sekali nggak ada bentukan dari vermis cerebellumnya. Dan kalau kita ukur ini ya, lebih dari 10 mili, ini mungkin sekitar 14-15 mili sisterna magnanya ini. Nah ini true Danny Walker syndrome ya. Jadi ini klasik ya, seperti ini gambarnya. Kadang-kadang kita dapatnya nggak kayak gini. Kadang-kadang kita dapatnya hanya pelebaran sisterna magna saja. Kadang-kadang kita dapatnya cuma apa dong namanya? Vermisnya vermis cerebellum ada tapi kecil ya. Ini yang tipe varian contohnya. Nah kalau kita lihat ya, ini kan masih ada vermisnya ini, tapi nggak nonjol gitu. Harusnya kan dia nonjol nih. Apalagi kalau di usia di atas 28 minggu tuh dia udah nonjol gitu. Ini ada nih, kecil. Seperti itu. Kemudian ini melebar, sisterna magnanya 17 mili. Harusnya kan di bawah 10 mili. Ya, jadi kalau karena vermisnya masih ada, kita masukkan ke dalam tipe varian. Kemudian tipe lain, ini tipe kompleks ya. Bisa nggak ya? Kita lihat. Nggak bisa. Nah ini deh. Jadi kompleks itu artinya dengan kelainan lain ya. Di sini kita lihat dengan ventriculomegaly. Ya. Ini jelas yang seperti ini nggak ada vermis, agenesis vermis disertai dengan ventriculomegaly. Jadi ini kompleks Danny Walker syndrome. Kemudian ini contohnya yang vermisnya ada, ini vermis tuh dia hampir rata gitu. Ya, ukurannya ini juga dianggap normal. Yang masalah yang ini, ya, 35 mili. Ini jelas dia masuk dalam kriteria nggak normal. Ya. Nah, kita sebutnya kalau cuma kelainan satu ini sebutnya mega sisterna magna atau dilatasi sisterna magna. Nanti ada orang bilangnya black pouch syndrome gitu ya. Jadi cuma ada lebaran sini saja. Nah, prognosisnya macam-macam ya. Kalau dia ini kan artinya penyebabnya karena adanya hambatan di sistem ventrikel yang eksternal. Nah, kalau dia menyebabkan peningkatan tekanan intrakarnial pasti masalah. Ya. Terapinya diberikan shunt nanti. Seperti itu. Terus ini populasi cerebellum, soalnya dari mana sih? Kita ukur aja nih. Kalau ini, nah ini deh. Nih diukur kan 30 mili sesuai 26 minggu. Itu padahal usia kami ini udah 37 minggu. Ya, ini yang lain-lain normal. Ya, dia cuma ini kan sistem anaknya normal, sistem anak normal. Vermis cerebellumnya ada yang ini. Kemudian tapi ini kecil. Ini hipoplasia cerebellum. Nah, terus kita ini udah ya. Tadi kelainan yang di fossa posterior, yang berikutnya adalah hambatan cairan cerebrospinal. Ini yang paling sering. Nah, kalau kita lihat ya, ini kan ada sistem ventricle internal. Itu berasal nomor satu dari produksi di sini, plexus choroid, kemudian ke ventricle lateral, kemudian melalui interventricular foramen Monro, baru ke dia ventricle 3, kemudian dia melewati aqueductus, terus ke foramen 4 ya. Nah, ini juga di foramen 4 ini
di ventricle 4 ini juga ada plexus choroid kecil. Nah, terus dia dari situ ke bawah dan sebagian lagi masuk ke dalam ini medium aperture sini, masuk kembali, nanti bergabung dengan yang dari bawah masuk lagi ke atas, nanti baru masuk ke dalam rongga subarachnoid, di sini diserap oleh sinus filus arachnoid. Nah, kalau kita lihat di cisterna magna kan yang ini, daerah ini. Nah, kalau dia di sini tersumbat ini, maka dia akan melebar. Ya, sini nih. Makanya ini disebut anomali fossa posterior. Ini bagian fossa posterior. Dia tersumbat. Kemudian kalau dia tersumbatnya di jalur ini dari ventricle 1, 2, 3 sampai ke 4 sampai ke bawah di sini itu disebutnya jalur internal ya. Jadi kalau ada sumbatan dia akan melebar. Contohnya sumbatan di foramen Monro dia akan melebar di ventricle lateral. Kalau sumbatan di aqueductus dia melebar di ventricle 3 dan ventricle lateral. Ventricle 4 sih jarang melebar ya, kecuali saya belum pernah sih melihat yang melebar di sini. Kalaupun terjadi hambatan di spina bifida yang melebar di ventricle 1, 2 atau ventricle lateral juga gitu. Nah, yang di internal ini disebut hidrocephalus tipe non komunikans ya, artinya dia tertutup ya. Tipe tertutup seperti itu. Sedangkan kalau sumbatannya di daerah sini, permasalahan di daerah sinus arachnoid, kemudian di sini daerah ini. Nah, ini yang disebut hidrocephalus tipe komunikans ya, atau yang berhubungan dengan daerah-daerah luar. Nah, yang tipe komunikans itu biasanya yang berhubungan dengan malformasi, sedangkan kalau yang tipe non komunikans biasanya hubungannya bukan malformasi tapi sumbatan karena penyebab tertentu, misalnya karena infeksi. Gitu ya. Ini dengan mempelajari ini kita tahu kalau yang dapatnya di mana, sumbatannya di mana. Baik, ini contohnya yang melebar adalah di ventricle lateral. Seperti itu, ya. Tempat lainnya nggak ada masalah. Ukurannya memang lebih besar, sedikit ya. Ini seperti, kalau ini kan seperti 34 minggu, kalau jangan perutnya seperti 32 minggu. Jadi baru aja melebar, belum ekstrim. Ya, ini udah pasti lebih dari 15 ya. Ini sekitar 20 mili. Gitu, ya. Ini sedang ya. Awal dari hidrosefali. Nah, hidrosefali salah satu kelainan yang terkadang di awal-awal kehamilannya normal, nggak ada, atau ringan. Ya. Nanti belakangan bisa berat. Itu bisa. Kalau malformasi, biasanya dari awal udah kelihatan. Ini contoh kalau kita lihat, di usia 20 minggu, saya udah detect nih, ada pelebaran dari ventricle 3, ventricle 1, 2 melebar. Tapi lebarnya masih kira-kira, ini kan 14 mili ya, 14 mili, 14 mili. Yang ini malah 6 mili nih. Ya, jadi mestinya masih masuk dalam kategori normal. Tapi 14 mili hitungannya ventriculomegali yang sedang ya. Ya ringan sedang lah, masih di bawah 15 mili, tapi udah mau ke berat. Nah, di 29 minggu dia ekstrim langsung seperti ini. Ini kasusnya sama ya. Jadi sumbatannya jelas sumbatan total di daerah, karena ini ventricle 3-nya melebar juga nih. Jadi daerah aqueductus gitu. Ya. Prognosisnya kalau jaringan otaknya nggak ada kalsifikasi, nggak ada kerusakan, umumnya baik kalau dipasang apa namanya, ventriculo abdominal shunt biasanya ya. Kalau ini yang besar sekali ya, dia pasti besar. Apa sih bedanya ventriculomegali berat dengan hidrosefali ya? Jadi kalau yang disebut hidrosefali sudah ada tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial. Apa tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial? Ada dua, yang jelas korteknya menjadi tipis dan ukuran dari kepalanya jauh lebih besar daripada yang normal. Nah, itu udah masuk dalam kriteria hidrosefali. Sedangkan kalau ventrikelnya melebar tanpa ada tanda-tanda penekanan intrakranial, kita nggak sebut sebagai hidrosefali. Baik. Bisa unilateral kayak gini, ya. Ini artinya ada
ventrikuler yang satu aja yang tersumbat. Ya, ini jelas nggak normal. Ini kan kalau diukur ini ya, seperti ini, ya sekitar 23 mili. Tapi kalau kita lihat ini masih tebal nih ventrikelnya, ya segini. Jadi dia belum menunjukkan tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial. Kondisi kayak gini bisa terus-terusan sampai lahir bisa, ya nggak bertambah, segini terus bisa. Tapi bisa juga dia bertambah. Kalau yang bertambah artinya sumbatannya total. Ya, kalau ini biasanya ada sumbatan atau penyempitan di saluran tersebut. Baik, kemudian kalau ini jelas ada, ini jelas ya, ventrikulomegali jelas. Kemudian kita lihat ada kalsifikasi ya. Jadi ini kalsifikasi ini tanda-tanda inflamasi, infeksi ya jadinya. Ya. Paling sering penyebabnya kalau di Indonesia toksoplasmosis atau virus CMV. Ya ini prognosisnya nggak bagus karena susah banget. Kalaupun bisa menghilangkan ventrikulomegali, maksudnya pelebaran ini dengan pemasangan ventricular abdominal shunt, tetapi kalsifikasinya sudah merusak. Kalau banyak kayak gini kan banyak. Nah itu, ya tentu aja fungsi otaknya berkurang atau pasti ada bermasalah. Baik, nah kalau ini jelas tipenya komunikans. Karena lihat ini sisterna maknanya melebar. Ini sisterna maknanya melebar. Kan tadi kalau sisterna makna hubungannya sama jalur yang eksternal. Jadi ini melebar. Kemudian ini ventricle lateral, ini yang kecil ini cerebellum. Jadi ini masuk dalam, ini kan agenesis vermis cerebellum, hipoplasia cerebellum, dilatasi sterna magna, dan ventriculomegali bilateral. Jadi ini masuknya dalam kompleks malformasi atau Danny Walker syndrome kompleks. Ya. Ini juga prognosisnya tidak baik karena ada malformasinya. Ya. Jadi ini yang menjadi masalah, yang disebut malformasi itu pasti berhubungan dengan gangguan dari fungsi otaknya itu sendiri. Nah itu tadi malformasi, sekarang kita masuk tadi ke jaringan sumbatan, sekarang yang berikutnya adalah destruksi jaringan otak. Ya. Ini kelompok ini sisensefali, porencefali, hidronsefali. Ya. Jadi kalau kita lihat nanti dia tidak disertai dilatasi kepala walaupun isi kepalanya isinya cairan. Kenapa? Bukan sumbatan yang terjadi. Yang terjadi adalah degenerasi kistik dari jaringan otak. Rusak otaknya terusnya. Jadi biasanya faktor penyebabnya adalah masalah di vaskuler ya. Jadi kalau kita kasih lihat ini vaskuler seperti itu ya. Maka dia bisa mengalami sumbatan di salah satu titiknya. Ya. Nah, misalnya di sini gitu ya. Nah, maka di atas ini langsung rusak. Ya. Nah, ini contohnya kecil kayak gini. Ya. Ini disebutnya synsencephaly atau bahasa Inggrisnya cleft cerebri. Ya. Cleft cerebri. Bahasa Indonesia nggak tahu apaan ya. Susah juga. Kalau cleft kan artinya sumbing ya. Sumbing otak nggak cocok. Bilangnya cleft cerebri. Ini pasti bermasalah karena walaupun dia bukan malformasi, ada bagian otaknya yang destruksi atau rusak seperti itu. Ini celah jadi kecil, tapi ada juga yang gede, yang besar seperti ini, ya. Jadi misalnya sumbatannya di daerah sini, kemudian otaknya satu bagian, satu regio rusak, terdestruksi, ya seperti ini, rusak, ya. Itu, ya. Yang total biasanya di pembuluh darah besar ini disebutnya porencefali, sisensefali, porencefali. Jadi kalau dia sebagian seperti ini, ya, ini berantakan. Kalau yang total ini contohnya disebut hidrancepali, ya. Jadi korteknya semuanya hilang karena mengalami destruksi. Ini biasanya di usia awal lebih muda dan rusak ya. Nah, ukuran si kepala ini umumnya tidak mengalami pelebaran, jadi nggak bisa masuk dalam kategori hidrosefali. Karena kalau tadi kan janjiannya gitu ya, hidrosefali
pasti ada peningkatan tekanan intrakranial. Ya, dia pasti lebih lebar. Kalau ini enggak nih, ukurannya pasti sesuai dengan yang biasa-biasa aja, ukuran kehamilan biasa. Tapi kosong kayak gini. Prognosisnya secara teori buruk ya. Tapi saya udah pernah dapat kayak gini, terus nggak lama kemudian ditelepon. Saya suka nelpon-nelpon. Ini mungkin pelajaran buat trainee atau PPDS yang ingin tahu ya. Kalau dapat kayak gini, ikutin. Ya. Salah satu pasien dapat kayak gini, saya jawabnya hidrancepali betul. Tapi begitu saya follow up, dok bayinya nangis seperti biasa, nggak ada masalah gitu ya. Nah, jadi pasti bukan hidrancepali. Terus apa dong yang gambarannya kayak gini? Nah, itu bisa ya. Jadi gambaran kayak gini, terutama kista subarachnoid ya bisa kayak gini. Ya, gambarnya, nah ini dia ya. Ini kista subarachnoid ya. Kalau kita lihat bedanya, ini ada ini nih. Nah ini dia, ada dinding kistanya nih ya. Ini kalau gede, bisa nih gede nih. Jadi semua korteknya terhalang oleh gambaran seperti ini. Ya itu. Jadi kalau kita dapat yang ini, jangan buru-buru untuk bilang hidrancepali ya, karena ada DD-nya. Kalau DD nanti tahunya setelah lahir. Ya, boleh. Baik, untuk berikutnya ada kista yang paling sering kista di plexus choroid. Plexus choroid seperti ini. Di sini ada kistanya. Kista plexus choroid menjadi penanda anomali genetik kalau dia bersamaan dengan adanya tanda lain. Contohnya yang pernah saya dapatkan waktu itu pasiennya Dr. Azen ya. Jadi waktu saya periksa kista plexus choroid, jadi saya bilang enggak apa-apa, ntar hilang sendiri gitu ya. Terus dia nggak puas gitu menjawab saya, pergilah dia ke Dr. Azen. Nah, Dr. Azen teliti banget, ternyata usia pasiennya itu udah 40 tahun, jadi faktor risiko. Sama beliau dilakukan amniosentesis, ternyata trisomi 18 gitu. Jadi waktu itu kesalahan saya adalah saya tidak mempertimbangkan usia ibu. Ibu udah 40 tahun dengan kista plexus choroid, boleh kita bilang sebagai salah satu soft marker dari penanda genetik. Tapi kalau nggak ada, hanya isolated kista plexus choroid, mau dia sendiri maupun dia bilateral seperti itu, maka umumnya nanti hilang. Nih contohnya pada kasus ini, ya ini pasiennya sama ya. Ini di usia 17 minggu ada periksa karotit bilateral, kemudian di usia 26 minggu udah nggak ada. Ya tenang-tenang saja, baik-baik saja, nggak ada masalah. Itu. Kemudian ini kista yang gede, ini biasanya kista subarachnoid, bisa dengar. Nah, itu dia tuh. Nah, itu dia tuh ya. Ada ininya ya, ada apa namanya? Ada dinding kistanya. Terus kita lihat bentuknya tuh korteknya itu bagus gitu, nggak kayak tadi yang porencephaly itu berantakan, nggak teratur. Kalau ini kan dia relatif, nah itu kan lingkarannya bagus. Nah ini kista subarachnoid, bisa juga kista subventrikular, ya bisa ya, seperti itu. Prognosisnya sangat baik, nggak masalah. Ya, nanti tinggal kalau dia makin besar tentu saja kan bisa menimbulkan deformitas ya. Makanya ini masuknya deformitas internal ya. Jadi nanti diambil ya sama teman sejawat sudah saraf ya setelah lahir. Baik, ini tumor intrakranial. Terus yang kista ya, yang padat, ada yang padat. Bentuknya kayak gitu. Ya. Ini teratoma. Ya. Bentuknya berantakan dan tentu saja membuat deformitas dari jaringan otaknya. Prognosisnya jelek. Udah ya. Nah ini mungkin terakhir kasus inflamasi yang ini belum menimbulkan ventrikulomegali ya, tapi kita udah bisa lihat nih. Yang udah jelas ada bintik-bintik kalsifikasi di satu sisi aja, sebelah sini nggak ada. Itu cukup banyak. Ya. Nah ini tipikal dari adanya, ini karena respon lokal ada yang inflamasi karena infeksi ya. Nah, seperti itu. Nah kalau dapat kayak gini, kemudian bayinya ternyata ada gangguan fungsi ya, baik itu kognitif, autis, atau ADHD, nah, itu cocok ya, bisa. Tapi kalau ini yang nggak ada, agak susah untuk
eh, menuduh dia ya, penyebabnya gara-gara eh, talkshow ya, misalnya talkshow-nya jadi bikin ADHD gitu ya, harus dibuktikan itu agak susah ya. Tapi kalau ada kayak gini mudah ya. Baik, terasa itu sebagian besar ya kasus-kasus kelainan. Tentu saja ada lagi, tapi kayaknya yang secara garis besar tadi sudah saya sampaikan. Sampai situ dulu. Kalau ada pertanyaan, monggo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.